Oke, jujur deh, siapa di antara kalian yang langsung terbayang hal-hal seram begitu jam berdentang tengah malam? Suasana hening, gelap, dan tiba-tiba saja bulu kuduk berdiri, seolah ada sesuatu yang mengintai. Kita semua pasti pernah merasakan sensasi itu kan? Halo teman-teman semua, fenomena jam 12 malam sebagai waktu paling angker sudah jadi semacam kepercayaan kolektif. Tapi benarkah ada kekuatan gaib yang bekerja di jam tersebut, ataukah ini semua hanya trik pikiran kita yang kelewat kreatif? Hari ini kita akan membongkar tuntas mitos versus fakta di balik jam 12 malam yang katanya penuh misteri dan horor. Senang sekali bisa kembali menyapa kalian di sini. Pasti banyak dari kalian yang tumbuh besar dengan cerita-cerita seram tentang jam keramat ini. Mulai dari hantu gentayangan, makhluk halus keluar sarang, sampai pintu dimensi lain terbuka. Kepercayaan ini begitu kuat, sampai-sampai kita seringkali secara otomatis merasa cemas atau waspada saat waktu menunjukkan tengah malam. Baik itu karena cerita nenek, film horor, atau desas-desus teman. Tapi benarkah kegelapan dan keheningan di jam tersebut memang mengundang hal-hal mistis atau ada penjelasan yang lebih logis? Mari kita selami lebih dalam bersama-sama. Mari kita jujur teman-teman, sebagian besar dari rasa takut kita terhadap jam 12 malam ini berakar kuat pada cerita rakyat dan budaya pop yang sudah mendarah daging. Sejak kecil, kita dijejali narasi bahwa tengah malam adalah puncaknya aktivitas supernatural, waktu para arwah berkeliaran bebas atau saat ilmu hitam mencapai kekuatannya. Film-film horor, serial televisi, bahkan buku-buku pun seringkali menggunakan jam 12 malam sebagai momen krusial untuk adegan paling menakutkan. Repetisi ini membentuk pola pikir kita, menciptakan asosiasi kuat antara kegelapan malam dan segala sesuatu yang menyeramkan. Otak kita seolah sudah terprogram untuk mencari hal aneh saat jam itu tiba. Namun, tahukah kalian sahabat, sebagian besar kengerian yang kita rasakan di tengah malam itu sebenarnya adalah respon psikologis yang sangat alami. Di malam hari, indera penglihatan kita terbatas, memaksa otak untuk bekerja lebih keras menginterpretasi informasi yang minim. Suara-suara kecil seperti decitan lantai, ranting patah, atau bahkan suara perut sendiri bisa dipersepsikan secara berlebihan. Ditambah lagi, keheningan total di malam hari membuat suara-suara tersebut jadi sangat menonjol, dan pikiran kita cenderung mengisi kekosongan dengan skenario terburuk yang bisa dibayangkan. Ini adalah mekanisme pertahanan diri purba kita yang salah diadaptasi. Selain itu, ada faktor biologis yang berperan penting, yaitu ritme sirkadian tubuh kita. Kita dirancang untuk tidur di malam hari. Saat kita terjaga di tengah malam, terutama jika kita melawan kantuk, tubuh dan pikiran kita tidak berada dalam kondisi prima. Kadar hormon melatonin meningkat, membuat kita merasa lebih lelah dan kurang waspada. Kondisi ini bisa membuat kita merasa lebih rentan, mudah cemas, dan persepsi kita terhadap lingkungan jadi sedikit terdistorsi. Pikiran jadi lebih rentan terhadap sugesti, dan emosi bisa terasa lebih intens di saat-saat keheningan total tersebut. Fenomena ketakutan tengah malam juga diperkuat oleh apa yang disebut bias konfirmasi. Jika kita sudah percaya bahwa jam 12 malam itu angker, maka setiap kejadian kecil yang tak biasa, seperti bayangan bergerak di sudut mata, suara aneh dari dapur, atau bahkan sekedar perasaan tidak nyaman, akan langsung kita kaitkan dengan bukti adanya aktivitas gaib. Kita secara tidak sadar mencari pembenaran atas keyakinan kita dan mengabaikan penjelasan rasional yang mungkin ada. Pikiran kita memang luar biasa dalam menciptakan narasi, terutama saat dibumbui sedikit bumbu horor. Bayangkan, sejak zaman dahulu, ketika belum ada penerangan listrik, malam hari memang jauh lebih berbahaya. Hewan buas berkeliaran, penjahat beraksi, dan navigasi sangat sulit. Secara evolusi, rasa waspada dan takut pada malam hari itu sangatlah wajar dan penting untuk bertahan hidup. Insting purba inilah yang mungkin masih kita bawa, meski lingkungan sudah aman. Ditambah lagi, stigma sosial bahwa orang baik tidur di malam hari, membuat siapapun yang terjaga merasa terisolasi dan mungkin melawan norma, memicu perasaan tidak nyaman. Faktanya, tidak ada bukti ilmiah yang pernah menunjukkan bahwa ada peningkatan aktivitas paranormal atau energi negatif spesifik pada jam 12 malam. Energi di alam semesta ini bergerak secara konstan, tidak terikat pada waktu di jam dinding kita. Jika memang ada entitas spiritual, mengapa mereka harus menunggu jam tertentu untuk menampakkan diri? Ini lebih masuk akal sebagai konstruksi sosial dan budaya untuk mengatur perilaku masyarakat di masa lalu. Misalnya, agar orang tidak berkeliaran sembarangan saat gelap dan rawan bahaya nyata. Nah, ini dia yang mungkin akan mengejutkan kalian semua teman-teman. Sebenarnya, waktu paling angker itu bukanlah jam 12 malam, tapi justru saat kita kurang tidur atau terlalu banyak stres. Ketika tubuh dan pikiran kelelahan, sistem kekebalan melemah,
konsentrasi buyar, dan kita sulit membedakan realitas. Dalam kondisi ini, kita jauh lebih rentan terhadap bahaya nyata seperti kecelakaan, penyakit, atau keputusan buruk, dibanding ancaman hantu yang mungkin tak ada. Jadi, rasa angker itu lebih sering datang dari diri kita sendiri, bukan dari jamnya. Gimana nih teman-teman? Pandangan kalian tentang jam 12 malam jadi berubah drastis nggak setelah tahu fakta-fakta ini? Semoga setelah ini, kalian nggak lagi terlalu dihantui oleh bayangan seram saat jarum jam menunjuk angka keramat itu ya. Ingat, sebagian besar ketakutan itu ada di kepala kita sendiri, jadi lebih baik fokus pada istirahat yang cukup dan menjaga kesehatan mental. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa ya untuk like video ini, komen di bawah pengalaman atau opini kalian, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten menarik lainnya, dan share ke teman-teman kalian biar mereka juga tercerahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap kritis dan jaga diri.